Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini dalam mata pelajaran fikih kelas 8 semester 2 membahas mengenai sedekah, hibah, infak dan yang semisalnya. Hari ini kita bahas mengenai sedekah. Apa itu sedekah? Pengertian sedekah. Sedekah itu sudah diserap menjadi dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan sedekah. Aslinya bahasa Arab yaitu sadaqah. Sadaqah. Bersedekah bahasa Arabnya tasaddaqa, yatasaddaqu tasadduqan, atau masdarnya sadaqah. Bersedekah pakai sad, kalau di kita pakai se, sedekah. Kalau bahasa Arab sadaqah, artinya bersedekah. Sama asal katanya dengan sadaqah yang berarti jujur atau benar. Siddiq sifat atau isim fa'il, sifat daripada orang yang selalu jujur disebut siddiq, benar. Sidqun masdarnya, sadaqa yasduqu sidqan. Kalau saddaqa yusaddiqu tasdiq, itu artinya membenarkan. Nah, ini seakar dengan kata sadaqah. Kalau ingin dikatakan dia bersedekah, maka bahasa Arabnya jangan sadaqa, tapi tasaddaqa. Tasaddaqa fulanun dinaran. Fulan memberikan uang atau bersedekah uang. Nah, itu sedekah. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sedekah itu berarti memberi kepada orang yang memerlukan atau memberi kepada orang yang di bawah. Dari di atas kepada yang di bawah namanya sedekah. Dari yang kaya kepada yang miskin, dari yang berpunya kepada yang berkekurangan, itu namanya sedekah. Sekarang apa hukum sedekah? Sedekah itu hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah artinya dianjurkan, muakkadah sangat dikuatkan. Jadi sunnah itu berpahala sunnah, yaitu mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa bila tidak dikerjakan. Kalau muakkadah ini sangat dianjurkan, sangat dikuatkan, tidak sunnah biasa saja, tapi sunnah muakkadah yang hampir kepada wajib. Di antara sunnah muakkadah yang biasa kita amalkan hari-hari, sholat sunnah sebelum sholat subuh disebut sholatul fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu sunnah muakkadah. Jadi pahalanya lebih besar daripada sunnah biasa. Sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Itu menjadi hukumnya biasanya adalah sunnah muakkadah. Kalau sekali-sekali Nabi mengerjakan, berarti hukumnya adalah sunnah biasa. Seperti sholat sunnah fajar tadi, sholat sunnah sebelum subuh, Nabi selalu mengerjakannya, jarang sekali ketinggalan sholat sunnah subuh, maka hukumnya menjadi sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Tapi kadang-kadang sedekah itu bisa juga hukumnya wajib dalam kondisi tertentu, kadang haram. Yang wajib contohnya ada orang datang kepada kita, dia sangat membutuhkan makanan, tidak makan 3 hari 3 malam misalnya, dan kalau kita tidak beri maka dia mati, meninggal dunia, maka wajib hukumnya memberinya makan. Itu hukumnya wajib sedekahnya. Ada pula yang haram, misalnya kita tahu orang ini kalau kita beri sedekah, maka hartanya itu akan dia gunakan untuk judi, untuk diinfakkan kepada yang haram, untuk bahan-bahan merampok misalnya, maka haram pula kita bersedekah kepada orang tersebut. Jadi hukum yang lain, wajib ataupun haram, itu kondisional, tergantung situasi dan kondisi. Sedangkan hukum asal daripada sedekah adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau anak-anak bersedekah kepada orang, maka dapat pahala sunnah muakkadah. Tiap hari kita bersedekah, tiap hari kita dapat pahala sunnah muakkadah. Bagus kalau kita bisa tiap hari bersedekah kepada orang di sekitar kita yang mungkin lebih memerlukan daripada kita. Yang ketiga, rukun sedekah. Rukun sedekah itu ada 4. Rukun itu bangunan yang terdapat dalam sedekah. Ada apa saja? 1, ada pemberi. Mesti sedekah ada pemberi, ada yang memberi. Dan syarat orang yang memberi ini adalah dia barang atau harta yang akan diberikan itu memang miliknya. Jangan milik orang lain diberikan. Orang menitip motor kepada kita, kemudian kita berikan.
tidak berpahala, bahkan justru haram karena memberikan bukan barang yang menjadi miliknya atau bukan haknya. Jadi pemberi itu mesti dia barang yang akan diberikan adalah barang miliknya sendiri. Jadi hati-hati juga kita kalau diberi orang, anak kecil memberikan barang kepada kita, misalnya anak umur 3 tahun, 4 tahun memberikan barang kepada kita, nah itu tidak sah. Apalagi barangnya berharga, misalnya memberi HP ini kesampian, ujar anak kan umur 4 tahun, maka pemberiannya itu tidak sah, sedekahnya tidak sah. Kecuali dia memberikan yang sekedar harta seharga yang sesuai dengan dia, misalnya memberikan gulaan, memberikan permen, memberikan makanan ringan kepada orang sebayanya, maka itu bisa disebut dengan sedekah. Yang kedua ada orang yang diberi. Jadi ini rukun sedekah yang nomor 1. Nomor 2 ada orang yang diberi. Orang yang diberi ini syaratnya dia manusia dan berhak mendapatkan sedekah. Jadi dia manusia, tidak boleh sedekah kepada binatang. Meskipun mungkin nilai sedekah ketika kita mau umpani ayam, memberi kambing makanan, memberi makan ikan, tapi itu namanya bukan sedekah sebagaimana kepada manusia. Mungkin berpahala kita memberi makan ayam, memberi makan kambing, memberi makan kucing, memberi makan onta, tapi tidak seperti pahala sedekah kepada manusia. Yang diberi ini juga tidak sah kalau orangnya masih tidak ada, misalnya dalam perut. Nah, orang masih dalam perut mamanya, bayi dalam perut, janin dalam perut mamanya, jika aku beri sedekah sekian miliar misalnya, itu tidak sah karena orangnya belum ada. Karena rukun sedekah adalah ada yang diberi. Yang ketiga, yang diberikan itu benda berharga. Tidak sah kalau dia memberikan benda yang tidak berharga. Misalnya kentut, aku berikan kentut nilai wanikam, aku berikan tahiku nilai wanikam, misalnya benda yang tidak berharga, maka tidak sah untuk sedekah. Mesti benda yang berharga, misalnya uang berapapun yang berharga, emas, makanan, pakaian, rumah, dan kebutuhan hidup lainnya yang berharga. Termasuk kalau sekarang mungkin saham, pulsa, kuota internet, benda-benda yang tidak kelihatan bentuknya tapi berharga, boleh. Itu namanya sedekah, asal bernilai berharga. Yang tidak berharga meskipun kelihatan tidak boleh, apalagi tidak kelihatan, seperti kentut. Yang terakhir, yang keempat, ada ijab qabul, ada penyerahan. Ijab qabul ini tanda kita reda, tanda benar kita memberikan, dan orang yang menerima pun ikhlas dan senang menerimanya. Itu yang disebut dengan ijab qabul. Jadi adanya ijab qabul sebagai tanda reda dari pemberi kepada yang memberi, kepada yang diberi, dari yang diberi kepada yang memberi. Jadi bukan hanya akad nikah yang ada ijab qabul, jual beli pun ada ijab qabul. Ijab itu menyerahkan, ucapan menyerahkan, kubariakan ini duit 5 miliar gasan ikam misalnya, digunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan yang akan datang bersama anak-anakmu. Itu namanya ijab. Kemudian ulun terima duit sekian jumlahnya dari pian sebagai sedekah dari pian kepada ulun, itu namanya qabul, ucapan menerima. Nah, itulah rukun sedekah. Yang keempat, pembatal pahala sedekah. Ini ada beberapa pembatal pahala sedekah. 1, riya. 2, menghina yang diberi. 3, menyebut-nyebut. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Nah, disebutkan dalam Al-Quran tadi, dalam ayat itu, kita jangan, wahai orang-orang beriman, membatalkan, menghapus, menghilangkan pahala sedekahmu itu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menghina atau menyakiti perasaan orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria, ingin dipandang, ingin dilihat oleh orang, ingin disebut dermawan, ingin disebut pemurah, maka itu menghilangkan, membatalkan pahala sedekah. Jadi 1, ria.
Berimpak, ingin dilihat sebagai dermawan. Haji Adul, Haji Udin, Haji Dullah tuh memberi 20 juta kesan acara Isra Mi'raj. Nah, ingin disebut ada di hati. Ini kita tidak boleh menuduh orang ria, tapi ini untuk introspeksi, untuk kita melihat diri kita masing-masing. Karena ria ini ada dalam hati, penyakit di dalam hati, maka hanya kita masing-masing yang tahu. Jadi penyakit ria ini bukan untuk memponis orang, tapi untuk melihat diri kita masing-masing. Bila bersedekah, jangan sampai ada perasaan ria di dalam hati. Bila ada, segera istighfar dan hilangkan perasaan tersebut. Yang kedua, menghina yang diberi. Jadi sambil memberi menghina, nah sudah, hanya wanita harus muncul jauh sana. Misalnya, bawa balik nih duit, jangan lagi datang. Sambil menghina, muha kurisaan, begawi kada bisa, dimamai yang diberi sampai sakit hatinya, maka itu menghilangkan pahala sedekahnya. Kata Al-Quran, lebih baik ucapkan ucapan yang baik daripada bersedekah dengan ucapan dengan menghina, dengan menyakiti perasaan yang diberi. Kalimatun thayyibah khairun min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menghina, menyakiti perasaan yang diberi. Jadi lebih baik menolak tapi ucapan baik. Ampun maaflah, ulun belum ada lagi. Nah, kayaknya bila ada ulun julungi pian. Nah, itu lebih baik daripada kita memberi tapi dengan menghina. Yang ketiga, menyebut-nyebut. Jadi sudah bersedekah kemana-mana disebut, kamu jangan kada unda memberi karpet masjid tuh, kada bawa karpet sampai ini, jangan kada unda menyumbang 5 miliar tanah masjid itu ada jadi sampai ini. Nah, disebut-sebut terus, itu menghilangkan, membatalkan pahala sedekah. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Dan kalau ditanyakan apa bedanya infak dengan sedekah, itu tadi ayatnya kita baca, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada situ dari kata anfaqa yunfiqu infaqan, itu bahasa Arabnya infak. Bahasa kita juga sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Anfaqa fi'il madi, masdarnya infaqan. Sama juga seperti kata wakaf bahasa Arab, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, infak. Kalau infak ini secara umum menafkahkan harta, memberikan harta kepada siapa saja namanya infak secara umum. Kalau memberikan harta kepada yang di bawah dari kita, maka itu namanya sedekah. Kalau infak ada infak wajib, seperti memberikan harta kepada anak istri, itu namanya nafkah wajib, disebut infak, bukan sedekah. Jadi kalau kita memberi yang rutin kepada anak istri, itu namanya infak, bukan sedekah. Nah, sampai sini bahasan kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Pertemuan akan datang kita akan bahas masalah hibah. Wabillahi